Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the first, let me introduce myself. My name is Lutfi Ajazah and I'm from class C. Today, I will act like a teacher for the second grade of junior high school or for the student in the class age of junior high school. Because this is for a student in the grade of junior high school, so I will mix my language so it will be make them easier to understand what I say. And here we go. Good morning, I'm Lutfi Aizah and today I'm your teacher. And our material today is about be adjective and to be. Oke, untuk pertamanya saya akan mengenalkan dulu be adjective. Untuk to be akan saya jelaskan nanti setelah kita selesai membahas be adjective. Nah, apa sih adjective itu? Adjective adalah suatu kata sifat atau kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti. Biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Nah, contoh dari kata sifat ini ada banyak sekali. Yang pertama, contohnya cantik, marah, keras, jauh, kaya, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi tentang kata sifat ini guys. Kalau dijabarkan satu persatu, it's not enough our time. Jadi simpelnya, suatu kata sifat adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh, seperti itu. Kalau kata benda seperti chair, table, we can touch it. But kalau kata sifat kebanyakan memang tidak bisa disentuh. Untuk adjektif itu sendiri, kalau dijadikan kalimat, nanti formulanya atau rumusnya seperti ini guys. Subject, to be, plus adjective. Dia tidak membutuhkan verb atau kata kerja. Nah, kalau sekarang kita membahas be adjective. Kalau be adjective itu biasanya seperti kalimat perintah. Be sendiri kalau mau diartikan ke bahasa Indonesia bisa menjadi seperti jadilah kamu atau kamu harus gitu. Rumusnya adalah be adjective plus tanda seru. Be plus adjective plus tanda seru, cuma seperti itu. Serunya jangan lupa karena ini wajib. Nah, jadi kalau ada kalimat misalnya be diligent, itu artinya jadilah kamu rajin atau rajinlah kamu atau kamu harus rajin, dan memang harus ada tanda serunya karena ini termasuk interjection atau kata seru. Bisa juga diartikan kalimat perintah itu tadi. Nah, itu untuk be adjective. Oke, sekarang saya akan jelaskan maksud dari to be. Apa sih to be itu? Dalam bahasa Inggris, to be berfungsi sebagai kata penghubung antara objek dengan subjek. Dalam bahasa Indonesia, to be atau is, am, was, were itu berarti adalah atau tidak memiliki arti sama sekali. Jadi, secara harfiah, to be berarti ada atau adalah atau sama sekali tidak berarti, tergantung nanti kalimatnya gimana. Sekarang kita bahas to be dalam simple present dulu saja ya. Jadi to be dalam simple present itu ada 3, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, is, am, dan are. Kalau disingkat SMA gitu. Dan mereka punya anggota subjek masing-masing. Is itu untuk subjek he, she, it, Ani, Budi, pokoknya yang tunggal-tunggal gitu. Kalau am miliknya I, cuma I. Kalau are miliknya you, we, they, Ani, and Budi. Pokoknya yang plural gitu. Jadi kalau yang jomblo atau single, dia pakainya is. Kalau yang berbanyakan bergerombol, itu bisa kita gunakan are. Dan am cuma punyanya I saja. Before we come to some exercises, lanjut sebentar tentang to be ya. Nah, kalau kalimat subject, to be, terus adjective di kalimat seperti itu, maka bisa disebut kalimatnya kalimat positif. Kalau yang be adjective tadi kan namanya kalimat perintah. Kalau ini kita sebut saja kalimat positif. Kenapa sih? Maksudnya apa sih? Kok dinamain positif? Kenapa? Oke, jadi gini.
Kalau to be sendiri yang rumusnya sudah saya katakan tadi, yaitu subject, to be, adjective. Kita ambil contoh deh. She is so beautiful. Nah, itu kita namakan positif aja. Karena apa? Karena dia kalimat tersebut tidak sedang menyangkal dan juga tidak sedang bertanya. Jadi kalimat itu hanya seperti statement saja, seperti statement kita pribadi. She is so beautiful, right? Seperti itu. Nanti kalau rumus to be-nya di depan, jadilah adjective versi interrogative sentence atau kalimat tanya kalau to be-nya di depannya. Contohnya, is she beautiful? Nah, itu ikut interrogative. Terus kalau ada lagi yang ditambahin not, subject, to be plus not, adjective. Nah, itu nanti jadilah kalimat negatif. Contohnya, he is not beautiful. Of course, because he itu untuk laki-laki kan. He is not beautiful. Nah, itulah contohnya kalau ada diimbuhin kata not di tengahnya sesudah to be itu. Seperti itu. Gimana? Udah paham belum? Oke. After this, we will come to some exercises, so please be focused. And this is our exercise, guys. You can pause this. Oke, sekarang kita bahas sebentar. Untuk yang pertama adalah I bla 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 a pupil in the class. Nah, I tadi adalah anggota dari am, jadi jawabannya yang M. I am. Oke, good job. Oke, next. Number second, you bla 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 a smart person. You tadi anggotanya siapa ya? Ya, are. Jadi jawabannya you are a smart person. Langsung ke number 3. They bla 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 the strong soldiers. They itu anggotanya are. Jadi they are the strong soldiers. Oke. Sekarang langsung ke nomor 4. We bla 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 the honest persons. Kalau we, ya we juga are. Jadi we are the honest person. Lanjut. Next, number 5. She bla 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 a smart lady. Kalau she punyanya am apa is? Good job, is. So, she is a smart lady. Oke. Yay, it's done. Sekarang silakan dicek kalian bener berapa nih? Pasti bener semuanya kan? Good job. Guys, that's all for our material today, and thank you so much for your nice attention, and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.